Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang global warming atau pemanasan global menggunakan PPT interaktif. Dengan menggunakan PPT interaktif, kita akan disajikan dengan slide master, yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran. Masuk ke dalam materi ada efek rumah kaca, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, upaya menanggulangi pemanasan global, perjanjian internasional, adapun latihan soal untuk mengasah kemampuan kita dalam memahami materi. Pertama, kita pahami tujuan pembelajaran dalam mempelajari materi ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, memahami pengertian pemanasan global dengan benar dan tepat. Yang kedua, menganalisis penyebab pemanasan global dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan dampak pemanasan global dengan tepat dan benar. Yang keempat, melakukan upaya penanggulangan pemanasan global dengan baik dan benar. Yang kelima, mengetahui hasil kesepakatan dunia internasional tentang pemanasan global dengan tepat dan benar. Masuk ke dalam materi yang akan dipelajari. Sebelumnya, apakah kalian merasa suhu bumi terasa semakin panas? Kira-kira apa ya penyebabnya? Ya, betul. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar efek rumah kaca dalam pemanasan global? Apa ya yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu proses pertama seperti yang kita ketahui disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali di keluar angkasa sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang menangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadinya kenaikan suhu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca ada karbon dioksida CO2, metana CH4, nitrogen dioksida NO2, karbon monoksida CO, dan klorofluorokarbon CFC. Karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, karbon dioksida CO2 hasil dari pembakaran bahan bakar fosil, pernapasan makhluk hidup, letusan gunung api. Yang kedua, metana CH4 berasal dari kegiatan pertanian atau peternakan, produksi batu bara, gas alam, minyak bumi, pembusukan sampah. Yang ketiga, karbon monoksida CO
berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Yang keempat, nitrogen dioksida (NO2) berasal dari penumpukan nitrogen, pembabatan hutan, pembakaran hutan. Yang kelima yaitu klorofluorokarbon atau CFC, berasal dari semprotan aerosol seperti parfum dan obat nyamuk, dan juga pendingin AC. Jadi, pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan darat bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam Konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyampaikan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang waktu 1990 sampai 2100. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, bertambahnya gas rumah kaca. Banyaknya industri dan transportasi yang berpengaruh besar terhadap pemanasan global, seperti energi pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, transportasi, industri peternakan sapi, industri pertanian, limbah industri dan tambang industri, serta limbah rumah tangga. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Ketiga, mencairnya es di kutub permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari seperlunya saja. Yang terakhir, ada pencemaran laut. Laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar, sehingga banyaknya ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Dampak pemanasan global. Pemanasan global ini akan menyebabkan dampak krusial bagi bumi kita, di antaranya yang pertama, perubahan iklim dan cuaca, mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Yang kedua, hujan asam mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Yang ketiga, es kutub mencair. Percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Yang keempat, permukaan laut naik. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang, disebabkan oleh es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut.
Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan. Yang kelima, ekologis terganggu. Berdampak besar bagi semua makhluk hidup. Hewan migrasi ke tempat lain, tumbuhan mati karena iklim. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Yang keenam, lapisan ozon menipis, mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit karena terkena sinar ultraviolet. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Upaya menanggulangi pemanasan global. Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan. Mengurangi penggunaan pribadi dan menggunakan angkutan umum membantu mengurangi polusi udara dan mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Selanjutnya, yaitu mengontrol pemakaian listrik. Selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang terakhir yaitu mengendalikan limbah. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang pertama yaitu Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan berlaku sejak 1 Januari 1989. Perjanjian internasional yang kedua, yaitu Protokol Kyoto, adalah sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global yang disepakati pada tahun 1997 di Jepang yang disepakati 160 negara. Latihan soal. Dalam latihan soal ini, kalian akan diuji materinya tentang pemahaman materi. Yang pertama, dalam keadaan normal, efek rumah kaca menyebabkan terjadinya titik-titik. A. Perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. B. Perbedaan suhu yang tidak terlalu jauh antara siang dan malam. C. Perbedaan tekanan udara yang besar antara siang dan malam. D. Perbedaan suhu yang ekstrim antara darat dan laut. E. Perbedaan tekanan udara yang ekstrim antara daratan dan lautan. Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Perbedaan suhu yang tidak terlalu jauh antara siang dan malam. Soal yang kedua, perhatikan data berikut. Yang pertama, meningkatnya suhu permukaan bumi. Yang kedua, meningkatnya suhu air laut. Yang ketiga, terganggunya hutan dan ekosistem. Yang keempat, mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub. Dampak dari pemanasan global ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 3 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 1 dan 3.
Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, 3, dan 4. Soal yang terakhir. Peraturan yang diterapkan dalam protokol Montreal berisi tentang pengurangan penggunaan A. klorofluorkarbon, B. fosil, C. freon, D. emisi karbon dioksida, E. emisi metana. Jawaban yang benar adalah A. klorofluorkarbon. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.